Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasmi Aziatizea dengan NIM 2120210026 dan rekan saya Nur Umaymah Aswari dengan NIM 2110210001. Baiklah, kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan moral anak usia dini. Baiklah, yang pertama, perkembangan moral ada anak usia dini. Pendidikan anak usia dini penting dilakukan sebagai upaya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Usia dini merupakan usia emas yang hanya terjadi sekali selama kehidupan manusia. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu jalur formal yang melayani anak usia 3 sampai 6 tahun pendidikan usia anak dalam usia dini, bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, dan motorik, kemandirian dan seni untuk setiap memasuki pendidikan dasar. Moral adalah suatu sikap ataupun tingkah laku manusia yang berhubungan dengan benar-benar atau salah, baik buruk, yang menjadi suatu adat, kebiasaan, dan budaya yang mengatur manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang lain dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Gunnar Shah dan Yulia mengatakan, istilah moral berasal dari kata Latin mas, artinya mores, yang berarti adat istiadat, kebiasaan tata cara kehidupan desmita, menyebut bahwa moral berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Menurut Setiap Kawi, moral adalah kepercayaan seseorang yang menyangkut dengan perilaku baik atau perilaku buruk dan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Maka dari itu kita harus mengajarkan untuk melakukan serta perilaku yang benar atau salah kepada anak. Sedangkan menurut Suseno adalah tolak ukur perilaku benar atau perilaku salah individu, baik itu secara pribadi, dalam masyarakat maupun dalam negara. Pengertian moral menurut para ahli. Menurut Kamus Psikologi, pengertian moral adalah mengacu kepada akhlak dan sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Menurut WJS, Darmita menyatakan bahwa ajaran moral dari perbuatan baik dan buruk dan perilaku. Menurut Hong Lok, definisi moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Menurut Sonny Karaf, pengertian moral adalah moral dapat digunakan untuk mengukur kadar baik dan buruknya sebuah tingkatan manusia sebagai manusia. Menurut Zainuddin, pengertian moral adalah suatu tendasi rohani untuk melakukan seperangkat standar dan moral yang mengatur perilaku seseorang dan masyarakat. Menurut Kapilin, moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau ada kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Menurut Wantah, pengertian moral adalah suatu yang berkaitan atau ada hubungan dengan kemampuan menentukan benar, salah, dan baik buruknya tingkah laku. Menurut Dewi, mengatakan bahwa masalah moral yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Baiklah, selanjutnya, moral murni atau disebut juga dengan hati nurani, yaitu moral yang terdapat dalam setiap manusia sebagai suatu bentuk anugerah Tuhan. Tuhan pasti memberikan moral yang baik pada setiap umatnya seperti penyayang, jujur, sopan, santun, berakhlak baik, bertawakal, dan lain-lain. Namun, berubah apabila masuk ke moral terapan, situasinya dapat padat. Selanjutnya, moral terapan merupakan suatu yang didapat dari berbagai ajaran, adat, agama, filosofi yang menguasai kehidupan manusia sesuai lingkungan, tetapi tingkah mereka merupakan terapan adalah hasil rekonstruksi lingkungan. Selanjutnya, oleh sebab itu, pengetahuan moral dalam kehidupan manusia merupakan hal yang saling berkebutuhan dan membutuhkan. Beberapa pesan moral menurut Seswan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, jujur. Jujur berarti apa yang diungkapkan sesuai dengan fakta atau sesuai dengan kenyataan. 2, menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri yaitu tidak mudah terpengaruh oleh mode yang bisa merugikan kita
sendiri, sikap menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, bertanggung jawab, kesediaan dalam melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Yang keempat, kemandirian adalah kekuatan batin untuk mengambil sikap moral sendiri dan bertingkah sesuai normal. Yang kelima, keberanian moral adalah kesediaan terhadap suatu arti, keberanian untuk mempertahankan sikap yang diyakini sebagai suatu kewajiban tanpa melanggar nilai-nilai moral, walau hanya mengambil resiko konflik. Yang keenam, kerendahan hati. Ia suatu sikap yang tidak berlebihan atau menyombongkan diri. Yang ketujuh, kritis, yaitu suatu tingkah untuk mengoreksi, memberikan saran baik terhadap segala kekuatan, kekuasaan, dan wewenang yang dapat mengikat kehidupan individu maupun masyarakat. Selanjutnya, ada teori-teori perkembangan anak usia dini. Menurut Piaget, hakikat moralitas adalah kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Selanjutnya, Colbert mengumumkan bahwa dapat aspek moral adalah suatu yang tidak dibawa dari lahir, tapi sesuatu yang berkembang atau dipelajari. Menurut Piaget, dalam sikap positif tersirat sistem nilai yang dipercayai atau diyakini kebenarannya. Piaget membagi perkembangan menjadi 3 fase. Yang pertama, fase absolut. Anak menghayati peraturan sebagai suatu hal yang dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormati. Fase ketiga, realitas. Anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan orang lain. Fase ketiga, fase subjektif. Anak memperhatikan motif atau kesengajaan dalam penilaian perilaku. Piaget melakukan penelitian yang menunjukkan dengan kontradiksi yang menjelas antara perubahan persepsi yang berkaitan dengan usia dan ketaatan terhadap aturan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama, perubahan dalam lingkungan. Perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang membawa pergeseran nilai moral serta sikap warga masyarakat. Di tengah perubahan dapat terjadi kemajuan atau kemerosotan moral. Perbedaan perilaku moral individu sebagai adalah dampak pengalaman dan pelajaran dari lingkungan nilai masyarakat. Yang kedua, struktur kepribadian psikoanalisis menggambarkan perkembangan kepribadian termasuk moral. Dimulai dengan sistem ID selaku aspek biologis yang rasional dan tak disadari, diikuti aspek psikologi yaitu subtemologi yang rasional dan sadar, kemudian pembentukan superreg sebagai aspek sosial yang berisi sistem nilai dan moral masyarakat. Selanjutnya, menurut Colbert, Laureka Colbert mengusulkan suatu teori perkembangan pemikiran moral, teori development kognitif. Teori ini menyatakan bahwa melalui sebuah urutan berbagai tahapan, invariance sequence of stages moral, setiap tahap ditandai oleh struktur mental khusus penalaran moral. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nur Umaymah. Kepada Nur Umaymah saya persilakan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Colbert mengidentifikasikan 6 tahapan yang dibagi ke dalam 3 level perkembangan pemikiran moral. Kemudian Colbert menyempurnakannya menjadi 6 tahapan. Keseluruhan tahapan itu secara ringkas dibagi sebagai berikut. Yang pertama, tahapan prakonvensional. Anak tidak memiliki ide tentang aturan-aturan atau standar moral. Tahap 1, anak melakukan perbuatan baik-baik semata untuk menghindari hukuman, dan di dalam tahapan kedua, anak akan mematuhi apapun sepanjang memiliki kepuasan atau kebutuhan sendiri ataupun orang lain. Tahapan-tahapan konvensional, anak menghormati moralitas sebagai seperangkat aturan sosial dan tahapan-tahapan sosial. Pada tahapan ketiga, perbuatan baik adalah perbuatan yang membuat orang senang dan orang lain setuju atas apa yang diperbuatannya. Sedangkan pada tahapan 4, perbuatan baik dilakukan dengan menjalankan kewajiban dengan menghormati otoritas. Tahapan-tahapan post-konvensional, moralitas konvensional dirumuskan ke dalam nilai moral yang lebih dalam. Pada tahap 5, seorang percaya bahwa dengan dan melakukan sesuatu yang benar secara luas untuk berbuat kesejahteraan umum. Dalam tahap ke-6, tindakan yang benar adalah berbuat mengikuti prinsip universal keadilan dan menghormati orang lain sebagaimana orang lain menghormati di dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, menurut John Dewey, tahapan perkembangan moral seseorang itu akan melewati 3 fase. Yang pertama, fase premoral atau presovenssional. Pada level ini, sikap dan perilaku manusia yang dilandasi oleh impuls biologis dan sosial. Yang kedua itu tingkat konvensional. Perkembangan moral manusia pada tahapan ini banyak didasari oleh sikap kritis kelompoknya atau nomus. Pada tahapan ini, perkembangan moral manusia
ini banyak dilandasi pola pikirnya sendiri. Apresiasi kita terhadap teori di atas adalah manusia pada dasarnya memiliki kesamaan pola perkembangan moral seperti pada awal kehidupan manusia. Pada awal kehidupannya, manusia tidak memiliki konsep kehidupan yang mencerminkan nilai moral. Pendidikan memiliki peran sangat strategis. Tanpa landasan pendidikan, manusia akan banyak ketika hendak menentukan segala sesuatu. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran untuk mengembangkan moral anak usia. Anak usia dini menurut Hidayat, moral berarti ukuran-ukuran yang menentukan benar atau salah. Jadi pengertian moral mengacu pada aturan umum mengenai benar atau salah, baik atau buruk yang berlaku di masyarakat secara luas. Nilai merupakan suatu standar atau kriteria benar dan salah yang diambil dari agama. Jadi etika atau moral mengacu pada nilai-nilai agama karena kebenaran yang mutlak selalu berlandas agama pada kebenaran Tuhan. Menurut MC David dan Ormond, istilah moral atau moralitas mengacu pada suatu kumpulan dasar yang berlaku secara umum mengenai benar atau salah bagi masyarakat Indonesia yang berkekuatan. Maka sumber dari aturan benar dan salah berasal dari Tuhan atau dari aturan agama. Nah, lalu ada juga ada juga ahli yang berpendapat, yaitu seperti Thomas Dickona berpendapat bahwa karakter terdiri atas 3 bagian yang paling terkait, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang moral pengetahui merupakan hal penting moral untuk diajarkan pada anak yang membuat anak mendapat pengetahuan sampai ke penalaran moral yang baik. Yang kedua itu perasaan yang dilandasi moral feeling merupakan aspek yang moral feeling itu merupakan aspek perasaan yang harus ditanamkan pada anak. Aspek ini mencakup adanya nurani, percaya diri, empati, mencintai kebenaran, mampu mengobrol diri dan menjadi orang yang rendah hati. Perilaku bermoral atau moral action actionnya benar merupakan sesuatu pengetahuan moral yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Perilaku bermoral merupakan hasil dari pengetahuan bermoral dan perasaan bermoral. Selanjutnya adalah menurut Ahmad Susanto perkembangan pengharapan keagamaan pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada masa kanak-kanak sampai usia 7 tahun. Tanda-tandanya adalah aspek keagamaan gradasi. Meskipun banyak pandangan pertahanan yang antropomorf itu adalah yang B kan. Biasanya itu adalah penghayatan. Yang kedua itu ada hal ketuhanannya secara idiosentis mungkin ya, menurut khayalan pribadinya. Dan yang kedua itu masa anak sekolah. Sikap keagamaan bersifat perspektif tetapi disertai pengertian. Lalu ada juga pandangan dan penghayatan yang diterangkan secara rasional yang C menghayatan secara rohania sebagaimana dalam melaksanakan kegiatan hitungan logik sebagai keharusan moral. Dan yang ketiga itu masa remaja di mana umur dari 12 tahun sampai 18 tahun. Masa yang pertama itu A, masa remaja awal yang ditandai dengan antara lain seperti sikap negatif atau pandangan dalam hal Tuhan yang menjadikan trauma karena dia banyak mendengar berita seperti yang kita tahu sekarang itu berita sangat cepat sekali masuk di dalam sosial media dikarenakan sangat cepat itu dikarenakan anak zaman sekarang itu dari kecil aja dia sudah bisa membuat TikTok mungkin. Nah TikTok itu seperti mungkin bukan saya saja yang mengetahui, mungkin ada juga yang mengetahui karena dari TikTok itu cepat sekali viral. Nah seperti itu ya. Lalu ada penghayatan rohaninya. Lalu ada juga masa remaja akhir yang ditandai oleh satu sikap kembali pada umumnya ke arah positif. Yang kedua pandangan dalam anak ketuhanan dipahamkannya dalam konteks agama yang dianut dan dipelihara. Dan yang ketiga penghayatan rohanianya menjadi tenang. Lalu ada juga pengembangan nilai agama dan moral pada beberapa kurikulum yang pernah dilakukan di Indonesia memiliki beberapa. Yang pertamanya itu adalah program pemilu berlaku dan pengembangan moral dan nilai agama, dan yang terakhir pengembangan nilai agama dan moral. Sedangkan menurut Tim Hidayat, hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih strategi pengembangan nilai agama dan moral pada anak segini adalah dengan memperhatikan prinsip yaitu pertama prinsip fundamental yaitu mengambil keputusan secara rasional tentang terhadap keberadaan dalam pendidik. Yang kedua itu prinsip enjoyable yaitu memberikan suatu pikiran yang menyenangkan dalam mengembangkan nilai agama pada anak segini. Harus memberikan hal seperti berikut, yaitu ada 3. Yang pertama berorientasi pada waktu anak, dan kedua belajar sambil bermain. 3 kreatif dan inovatif. Beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam beberapa strategi yang bisa dilakukan nilai agama dan moral antara komunikasi. Yang pertama tidak organisasi, kedua tidak integrasi. Menurut penelitian Ernest Harms, perkembangan agama anak itu melalui beberapa fase tingkatan dalam bukunya yang di dalam bukunya The Development of Religious on Children. Ia menyatakan bahwa perkembangan agama pada anak-anak itu melalui 3 tingkatan, yaitu pertama
tes individual, tes atau tingkat individu anak pada tingkatan